Saat sinar pertama fajar menyentuh pasir vulkanik gelap di Playa de la Garita, John, Debra, Laura, dan Shirley berdiri di tepi pantai, layang-layang di tangan, memandang gelombang yang gelisah. Detak ritmis Bufadero, yang dikenal sebagai detak jantung samudra, bergema di udara, menarik mereka lebih dekat ke lubang sembur yang misterius. Para peselancar layang-layang merasakan tarikan angin saat mereka meluncurkan layang-layang mereka. Suara Bufadero semakin keras dengan setiap hembusan. Ombak yang naik mengirimkan gelombang kuat melalui air, mendorong mereka menuju formasi batuan tempat laut bernafas masuk dan keluar dengan kekuatan tak kenal ampun. Laura, terpesona oleh pemandangan air yang menimbun ke udara, berani mendekat ke Bufadero. Jantungnya berdebar seirama dengan detak jantung samudra. Yang lainnya melihat, antara kagum dan takut, saat ombak menghantam batu dengan keganasan yang tampaknya menentang alam. John berteriak memberi peringatan, suaranya nyaris tak terdengar di atas riuh ombak. Tapi Laura sudah terjebak dalam genggaman kuat samudra. Air naik, mengalir melalui rongga-rongga di batuan, dan untuk sesaat, tampaknya laut itu sendiri telah mengalir. Debra dan Shirley mengarahkan layang-layang mereka dengan panik menuju Laura, tapi samudra tidak mengenal ampun, seharusnya menarik mereka ke arah yang berbeda. Semburan Bufadero menjulang tinggi ke udara, mengingatkan akan bahaya yang mengintai di bawah permukaan. John mencapai Laura, dia meraih layang-layangnya dan menariknya kembali. Kekuatan air yang mundur hampir menyeret mereka berdua ke bawah. Detak jantung samudra semakin keras, peringatan bahwa mereka terlalu dekat dengan tepi sesuatu yang kuno dan liar. Kelompok itu berkumpul kembali, terguncang namun tekad bulat, dan mereka berselancar menuju perairan yang lebih aman dan angin masih kencang tetapi ombaknya tidak terlalu berbahaya. Namun, daya tarik Bufadero tetap ada, misteri yang tak bisa mereka tolak, menarik mereka kembali meskipun mereka tahu risikonya. Saat mereka menunggangi ombak, mereka membawa mereka tanpa hidup. Energinya berdenyut melalui layang-layang mereka dan masuk ke dalam jiwa mereka. Setiap kali Bufadero meletus, dia mengirimkan getaran melalui mereka, mengingatkan akan garis titis antara kegembiraan dan bahaya. Shirley, peselancar layang-layang paling berpengalaman di antara mereka, memutuskan untuk menguji kemampuannya melawan gelombang kuat yang lainnya menyaksikan dengan dapat tertahan saat dia mengendalikan layang-layangnya dengan presisi, menunggangi angin yang berhembus melalui batu. Namun, saat Shirley semakin mendekat ke Bufadero, angin kencang tiba-tiba muncul dari mana, melemparkannya ke arah yang tidak seimbang dan mengirimnya jatuh ke laut yang bergolak. Detak jantung samudra bergemuruh di telinganya saat dia berjuang untuk muncul ke permukaan. Paru-parunya terbakar karena kekurangan udara. John menyelam mengejar Shirley. Air menariknya menuju mulut menganga Bufadero. Arusnya kuat, tetapi dia berjuang melawannya, bertekad untuk mencapainya sebelum lautan menelan korban lagi. Dalam dorongan putus asa, John meraih lengan Shirley dan menariknya ke permukaan. Keduanya terengah-engah saat genggaman samudra menendur. Bufadero mengeluarkan raungan terakhir yang penuh tantangan, seolah-olah mengakui kemenangan mereka atas amarah laut. Saat matahari semakin tinggi di langit, kelompok itu mundur ke tempat aman di pantai. Jantung mereka masih berdebar karena peristiwa yang baru saja terjadi. Detak jantung Bufadero terus bergema di pikiran mereka, mengingatkan akan kekuatan samudra dan misteri yang disimpannya. Duduk di pasir, mereka menyaksikan ombak menghantam batuan. Semburannya menjulang tinggi ke udara seperti geser. Bahaya telah berlalu, tetapi kenangan akan momen yang hampir mengancam jiwa mereka tetap terasa, memenuhi mereka dengan campuran rasa takut dan kagum. John, masih terguncang, bertanya-tanya dengan lantang apa yang tersembunyi di bawah Bufadero, tersembunyi di kedalaman tempat asal detak jantung samudra. Yang lainnya mendengarkan dalam keheningan, masing-masing merasa tertarik ke arah yang tidak diketahui, misteri yang diwakili oleh Bufadero. Seiring berjalannya hari, mereka memutuskan untuk menjelajahi area sekitar, berharap menemukan lebih banyak tentang Bufadero dan rahasianya. Penduduk setempat berbicara tentang lubang sembur itu dengan campuran penghormatan dan ketakutan, memperingatkan mereka untuk menjaga jarak. Mereka mendengar cerita tentang mereka yang terlalu dekat dan tidak pernah terlihat lagi. Tubuh mereka diambil oleh laut dan kekuatan tak kenal ampun dari Bufadero. Cerita-cerita ini hanya memperdalam misteri, membakar keinginan mereka untuk mengungkap kebenaran. Bertekad untuk mempelajari lebih lanjut, mereka mengunjungi museum terdekat yang didedikasikan untuk keajaiban alam pulau itu,
di mana mereka menemukan sebuah kompas kuno yang diukir dengan simbol-simbol yang sama dengan yang terukir di batuan sekitar Bufadero. Kompas tersebut dikatakan mengarah pada harta karun tersembunyi, terkubur di suatu tempat di dekat lubang sembur, dilindungi oleh lautan itu sendiri. Tertarik, kelompok tersebut membuat rencana untuk mengikuti kompas itu, meskipun ada peringatan dari penduduk setempat dan bahaya yang mereka tahu akan dihadapi. Sensasi petualangan dan janji untuk mengungkap misteri Bufadero mendorong mereka maju. Keesokan paginya, mereka berangkat saat fajar. Kompas mengarahkan mereka sepanjang garis pantai yang kasar di mana ombak menghantam tebing dengan keras. Lautan tenang untuk saat ini, tetapi detak jantung Bufadero adalah pengingat yang konstan akan bahaya yang menanti. Saat mereka mengikuti kompas, mereka menemukan serangkaian penanda batu kuno, sebagian tersembunyi oleh vegetasi lebat. Setiap penanda diukir dengan simbol-simbol aneh, membimbing mereka lebih dekat ke jantung misteri. Penanda terakhir membawa mereka ke sebuah batu besar, setengah terendam dalam kolam pasang surut, ditutupi dengan ukiran yang sama seperti kompas. Di bawah batu itu, mereka menemukan pintu masuk tersembunyi, cukup besar untuk satu orang merangkak masuk. Dengan pandangan penuh makna, mereka mendorong batu tersebut, membuka jalan masuk sempit yang mengarah ke dalam bumi. Detak jantung samudra semakin keras di sini, bergetar melalui batuan dan masuk ke tulang mereka saat mereka turun. Jalan masuk itu terbuka ke dalam ruang bawah tanah yang luas, dinding-dindingnya dipenuhi kristal berkilauan yang memantulkan cahaya dari obor mereka. Udara di sana kental dengan aroma air asin, dan tanah di bawah kaki mereka terasa hidup, berdenyut seirama dengan laut di atas. Di tengah ruang itu, mereka menemukan altar batu besar, penuh dengan ukiran kuno yang menggambarkan kisah Bufadero dan kekuatan dahsyat yang dimilikinya. Kesadaran datang kepada mereka bahwa Bufadero bukan hanya fenomena alam, melainkan sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Tiba-tiba, tanah bergetar, dan detak jantung samudra semakin keras, seolah-olah laut itu sendiri sedang terbangun. Ruangan itu mulai dipenuhi air, dan kelompok tersebut bergegas mencari jalan keluar sebelum mereka terjebak di bawah arus yang naik. Dengan buru-buru, mereka kembali menaiki jalan masuk. Air mengejar mereka dari belakang saat mereka mencapai permukaan. Deru lautan memekakan telinga sekarang. Tetapi saat mereka muncul ke dalam cahaya siang, mereka merasakan kekaguman dan penghormatan atas kekuatan yang baru saja mereka saksikan. Saat mereka berdiri di tepi tebing, menyaksikan Bufadero meletus dengan amarah yang diperbarui, mereka tahu bahwa rahasia detak jantung samudra akan tetap ada. Tapi di hati mereka membawa penghormatan mendalam terhadap kekuatan alam yang tidak bisa dijelaskan, kekuatan yang tidak akan pernah mereka coba tantang lagi.